Kalau sampai kita pakai baju yang warna hijau ke pantai selatan dan ada yang menyeret kita ke sana, gak ngebayangin. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Ini adalah video pertama aku. Semoga kalian suka dengan video-video aku yang sebenarnya aku grogi banget mau bikin video ini, karena ini bener-bener pertama kali aku ngomong depan kamera, yang sebenarnya aku nggak suka banget ngomong depan kamera atau apapun yang berhubungan dengan kamera. Tapi semoga kalian suka dengan video aku walaupun masih kurang banget segrogi itu, karena ternyata jadi seorang YouTuber itu nggak semudah yang aku pikirkan sebelumnya. Dari yang cari materi, ngomong depan kamera, sebenarnya sih biasanya sih bisa ngomong lancar, cuman kayak depan kamera tuh sedikit belibet. Langsung aja ya. Di sini aku bakalan bahas tentang teori konspirasi, misteri, sesuatu yang berbau horor, dan konten-konten lainnya yang mungkin kalian juga bisa request. Nggak usah lama-lama lagi. Di sini aku bakal bahas tentang tempat wisata yang menurut aku horor dan banyak diperbincangkan di beberapa kalangan yang ada di Yogyakarta. Aku bakal bahas tentang pantai Parangtritis yang mungkin juga kalian udah banyak dengar. Sebenarnya banyak sih pantai yang terdapat di Parangtritis, cuman menurut aku yang banyak diomongin orang-orang, dibicarakan orang-orang yang menurut aku menonjol, salah satunya adalah pantai Parangtritis, pantai selatan. Selain emang bagus banget, apalagi pas matahari tenggelam di pantai, lihat matahari tenggelam tuh bagus banget. Tapi di balik bagusnya pantai Parangtritis ternyata banyak menyimpan misteri-misteri yang sebenarnya kita juga belum tahu sepenuhnya. Bahkan mungkin dari segelintir orang yang berpikir kalau mitos-mitos mungkin yang dilarang ini, dilarang itu, belum tentu semuanya benar. Dan saya akan mencoba untuk apa sih yang sebenarnya nggak boleh di Parangtritis, dan apa sih yang bikin Parangtritis tuh menjadi nggak sedikit yang membuat pantai itu terkesan horor. Yang pertama, mitos larangan memakai baju warna hijau. Siapa yang suka pakai warna hijau? Mitos ini udah banyak banget yang tahu kalau ke Parangtritis nggak boleh pakai baju yang warna hijau. Bahkan udah sampai ke telinga yang mungkin belum pernah juga ke Parangtritis, tapi udah tahu kalau ini loh, ke Parangtritis nggak boleh pakai baju warna hijau, nggak boleh pakai apapun itu yang serba warna hijau. Mitos ini berhubungan dengan legenda Nyai Roro Kidul yang katanya suka dengan baju warna hijau atau suka dengan sesuatu apapun itu yang berwarna hijau. Konon katanya kalau kita nekat memakai baju warna hijau, khususnya laki-laki yang nekat memakai baju warna hijau, beliau Nyai Roro Kidul, yang biasa kita sebut dengan Nyai Roro Kidul, dia akan menyukainya dan akan mengambil baju yang dipakai si pria itu, mau pria mau wanita. Tapi kalau yang aku baca, setahu aku lebih dominan ke laki-laki. Jadi kalau sebagian orang tahu, si laki-laki atau si orang itu yang memakai baju warna hijau, dia akan terseret ombak. Mungkin tujuan Nyai Roro Kidul mau mengambil bajunya karena dia suka, tapi dengan caranya dia menyeret orang itu ke dalam pantai, jadi seperti terkesan tumbal. Sebenarnya bukan sih, entah itu Nyai Roro Kidul yang memang sengaja mengambil atau hantu-hantu yang ada di sana, kita juga nggak tahu. Yang pasti kita nggak boleh pakai baju atau apapun itu yang berwarna hijau ketika kita bermain di pantai selatan. Kalau sampai kita pakai baju yang warna hijau ke pantai selatan dan ada yang menyeret kita ke sana, nggak ngebayangin. Yang kedua, masih berhubungan dengan pantai selatan, yaitu menurut mitos pantai selatan adalah gerbang menuju kerajaan, di mana di dasar laut itu ada kerajaan yang sangat mewah, megah, yang tentu saja kalian udah tahu
itu adalah kerajaannya Roro Kidul. Masih berhubungan dengan yang pertama ya, mungkin kita beranggapan kalau orang-orang yang terseret arus, terseret ombak, pikiran kita kan masih sama. Oh, dijadiin tumbal, diambil sama Nyai Roro Kidul untuk dijadikan pengawal atau pengabdi di sana, atau dayang-dayang di sana, kita juga nggak tahu. Tapi mitosnya, Laut Selatan itu jadi alternatif untuk kita menuju ke alam gaib. Ada yang mau coba ke sana? Aku sih enggak. Dan konon katanya, setiap malam ataupun malam-malam tertentu akan ada suara gamelan di sekitar pantai Parangtritis. Ya kalian tahu kan, suara gamelan itu identik dengan hal-hal yang seperti itu, walaupun nggak semuanya. Cuman kalau kita dengar suara gamelan itu rasanya kayak merinding gitu loh, apalagi di pantai dan nggak ada orang. Ketika malam hari kan otomatis nggak ada orang, dan ketika ada orang yang lewat terus dengar suara gamelan, rasanya gimana sih kak? Apa tuh? Suara gamelan ini dihubung-hubungkan dengan mitosnya Roro Kidul yang melakukan perjalanan dari pantai selatan ke Gunung Merapi dengan diiringi suara gamelan. Jadi kayak orang sekitar situ udah percaya kalau misal ada suara gamelan malam-malam di daerah Parangtritis dan orang sekitar situ dengar, mesti mereka akan mikir bahwa Nyai Roro Kidul sedang perjalanan dari istananya ke Gunung Merapi, karena memang pantai selatan ini selalu dihubung-hubungkan dengan Gunung Merapi. Dan suara gamelan itu dipercaya adalah iring-iringan dari dayang-dayangnya Nyai Roro Kidul. Ya, kita mau percaya apa enggak, kalian mau percaya apa enggak, itu terserah kalian. Cuman kalau saya pribadi, karena saya juga orang Jawa dan saya tinggal di Jogja, saya lebih banyak percayanya daripada enggaknya. Karena gimana ya, kalau orang Jawa tuh udah dari lahir udah selalu dicerita-ceritain soal-soal seperti itu. Kalau ke Parangtritis gak boleh gini, dan ketika ada mitos-mitos seperti itu ya percaya nggak percaya. Satu lagi yang sangat melekat di pantai Parangtritis adalah soal tumbal pesugihan. Kalian tahu tumbal pesugihan? Tumbal pesugihan itu semacam kita melakukan ritual di suatu tempat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara kita itu memberikan sesuatu kepada makhluk yang memberikan kita uang atau barang-barang berharga, tapi bukan dari Tuhan, dari entah itu dengan cara mengorbankan manusia atau mengorbankan hewan. Biasanya itu kental banget kepercayaan di daerah Parangtritis. Seperti yang saya bilang tadi, ya nggak boleh pakai baju warna hijau, mungkin itu orang bilang dibuat tumbal dan lain-lain. Baik lagi, nggak tahu itu yang emang yang ngambil dari Nyi Roro Kidulnya atau emang ada orang iseng yang melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan dengan cara dia membuat ritual di pantai itu. Tapi teman-teman, terlepas dari benar atau enggaknya mitos tersebut, dari yang katanya Nyai Roro Kidul yang narik, makhluk-makhluk astral yang usil di situ, ternyata ada penjelasan ilmiah tentang semua itu. Dari yang nggak boleh pakai baju hijau, terus terseret arus, ternyata itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kita nggak semata-mata harus seperti orang hilang menyalahkan Nyai Roro Kidul atau menyalahkan orang itu pakai baju hijau. Enggak. Menurut penjelasan ilmiah dari maraknya kecelakaan yang terjadi di Parangtritis, terseretnya ombak hingga hilang dan tidak bisa ditemukan mayatnya, ternyata bisa terjadi karena tarikan pergerakan massa air yang kembali ke laut. Jadi mungkin kalau kita misal ke pantai terus kita berdiri, terus ketika ada ombak itu terasa kita terseret, mungkin orang itu melamun terus benar-benar keseret ke jauh dan dia tidak bisa menyelamatkan diri atau tidak bisa berenang. Itu bisa terjadi. Jadi tidak semuanya terjadi karena semata-mata karena makhluk halus. Jadi kita juga harus mempertimbangkan akal juga. Kita boleh percaya dengan seperti itu, cuman kita juga harus lebih ke positifnya. Jangan semua dikait-kaitkan dengan makhluk halus atau hal-hal mitos yang ada di situ. Kalaupun memang itu terjadi karena hal-hal mitos, mungkin karena manusianya juga usil atau manusianya emang sengaja mau menantang atau mungkin salah atau jadi ya teman-teman, mitos di Parangtritis itu
bukan bikin kita takut, bukan, tapi bikin kita jadi lebih menghormati aturan yang ada di situ. Kalau misal di rumah kalian, oh kalau masuk harus lepas sendal dan lain-lain, itu sama aja kayak kita bertamu ke tempat orang lain. Kalau kita mau ke Parangtritis, misal ada aturannya, kalau mau ke sana jangan pakai baju hijau ya, jangan ngomong kasar, jangan bertindak sompral atau apapun yang sekiranya itu tidak sopan. Nah itu seperti itu, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan di tempat orang lain. Dan cukup sekian video dari aku. Semoga kalian suka dengan video aku yang pertama ini. Jangan lupa di like, subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya dan gak grogi lagi. Bye.